Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan presentasi terkait kerajaan Islam di Sumatera. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Septiana selaku moderator, dan di sebelah kiri saya ada Natasha Berlian Antoni, dan sebelah kanan saya ada Putri Zahlia. Kami di sini akan menjelaskan terkait perkembangan atau sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Sumatera sendiri terletak di bagian barat Indonesia yang memiliki sejarah panjang terkait peradaban Islam, dan pada abad ke-7 Islam mulai masuk ke wilayah Sumatera melalui jalur perdagangan dan pelayaran di dalam penyebaran agama Islam. Dan ada beberapa kerajaan yang berkembang di Sumatera, yakni ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Malaka, dan lain sebagainya. Dan di kerajaan Islam di Sumatera menjadi titik fokus untuk konteks sejarah perkembangan dan kebudayaan Islam. Yang pertama yakni kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai sendiri kerajaan pertama Islam di Indonesia yang berdiri pada tahun 1267. Dan kerajaan ini didirikan oleh Meurah Kair pada dinasti pertama, dan ada dinasti kedua yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Sebagai penguasa, Malik Al-Saleh juga dikenal sebagai ulama dalam penyebaran Islam di Sumatera. Dan pada dinasti Malik Al-Saleh terjadi masa keemasan di kerajaan Samudra Pasai, dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan terkait kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang yang bernama Pameswara, yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit sekitar tahun 1400 Masehi. Pameswara adalah raja beragama Hindu, dan setelah memeluk Islam, dia berganti nama dengan Iskandar Shah. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah. Ciri-ciri mengenai perdagangan di Malaka. Yes, apa lanjut. 1. Raja dan pejabat tinggi kerajaan terlibat dalam kegiatan dagang. Jadi mereka memiliki kapal, nahkoda, dan awak kapal yang bekerja sama. 2. Pajak bea cukai yang dikenakan terhadap setiap barang dibedakan atas asal barang. 3. Kerajaan mengeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur perdagangan sehingga perdagangan berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, itulah tadi penjelasan terkait kerajaan Malaka, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1513. Pendirinya adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Kerajaan ini selama masa berdirinya selalu berperang melawan Belanda. Untuk mengokohkan kedudukannya, kerajaan Aceh menjalin kerjasama dengan banyak kerajaan Arab di dunia, kerajaan Islam di dunia seperti kerajaan Arab dan kerajaan Turki. Sultan yang dimiliki oleh kerajaan Aceh sendiri ada 14, namun yang dijelaskan hanya 4. Yang pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Shah sebagai pendiri. Yang kedua, Sultan Salahuddin sebagai pengganti Sultan Ali Mughayat Shah, namun beliau adalah sultan yang lemah. Lalu yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merebut kekuasaan dari Sultan Salahuddin karena merasa pemerintahan Salahuddin sangat lemah. Dan yang terakhir yaitu Sultan Iskandar Muda, yang merupakan sultan yang membawa Aceh menuju masa keemasan. Kerajaan keempat, Kerajaan Siak Sri Indapura. Kerajaan Siak Sri Indapura berdiri di Pekanbaru Riau pada abad 1723.
masa keemasannya dibawa oleh Sultan Syed Ali Abdul Jalil Saifuddin. Saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Kerajaan Siak. Pada tahun 1751, Kerajaan Siak mendapat serangan dari Belanda. Lalu pada tahun 1752, salah mana? Ya Allah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Kerajaan Siak. Pada tahun 1511, Kerajaan Siak mendapatkan serangan dari Belanda. Pada tahun 1512, Kerajaan Siak memenangkan peperangan tersebut. Lalu pada tahun 1784, Kerajaan Siak mengalami masa keemasan, yaitu pada Sultan Syed tadi. Lalu pada tahun 1811, Kerajaan Siak mengalami kemunduran. Dan pada tahun 1858, Kerajaan Siak menandatangani Traktat Siak yang isinya kurang lebih yaitu menyerahkan beberapa wilayah kepada Belanda. Setelah menandatangani Traktat Siak tersebut, Kerajaan Siak mengalami kemunduran yang sangat drastis. Namun tetap bertahan hingga tahun 1945. Hingga pada tahun 1945, Sultan Syarif Qasim II menyatakan bahwa Kerajaan Siak bersatu dengan Republik Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi Kerajaan Islam di Sumatera. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.